dunia Islam bahwa seorang Sultan Al-Fatih menaklukkan sebuah imperium yang besar pada saat itu di usia 20 tahun ya? 21 ya? 21 gitu. Nah, kita udah 2 kali lipatnya dari 21. Itu istilahnya sudah prestasi apa untuk dunia Islam ini? Sudah apa yang kita torehkan gitu. Jadi, menurut sejarah gitu, Sultan Al-Fatih itu sudah dipersiapkan oleh orang tuanya untuk ya istilahnya menjadi apa yang dia cita-citakan gitu. Gitu. Nah, beberapa abad kemudian ya adalah kita di sini gitu. Apa yang sudah kita perbuat untuk dunia Islam gitu terkait dengan pemuda gitu. Baik, Kang Nur Hadi, monggo silakan kita ngobrol santai aja terkait dengan pemuda nih gitu. Iya. Pemuda kita ini memang harus kuat. Pemuda kita ini harus sehat sesuai dengan tema kali ini. Pemuda itu kudu sehat. Sehat secara apa? Mari kita tanyakan kepada beliau, baik fisik atau emosional atau apa nih. Nanti kita jelas yang lebih jelas kita dengar pemaparannya. Silakan Kang Nur Hadi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukuran nikmatillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali nih dengan Kang Indra dan tim yang lain. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sehat jasmani dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya kita ini sebelumnya kan udah share tentang video kita tentang pemuda sehat itu sendiri. Nah, di sini kita akan bincang-bincang langsung. Mungkin kalau sebelumnya rekan-rekan hanya atau baru lihat dari video, kalau sekarang mungkin bisa tanya langsung atau share langsung atau yang lainnya tentang sehubungan ataupun terkait dengan pemuda sehat. Nah, kan tema kali ini kan temanya yaitu apa? Pemuda itu kudu sehat. Nah, di sini ternyata sehat itu bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat rohani juga. Karena apa? Tidak sedikit sebetulnya kesehatan itu, terutama kesehatan jasmani kita, tubuh kita itu dipengaruhi dari emosi ya. Ada juga dari emosi kita ataupun dari situasi yang sedang kita alami. Nah, di sini kita akan bahas tentang pemuda kudu sehat itu tadi bukan hanya sehat jasmani tapi semuanya harus sehat secara pikirannya, secara jasmaninya, secara rohaninya. Karena apa? Karena insya Allah di channel kita ini selain kita ada pemuda sehat, sebetulnya kita kan udah di-share untuk materi-materi yang lain sehat secara rohani, keagamaannya, lain sebagainya diisi. Nah, di sini kita akan lebih fokus kepada sehat secara fisik dan secara emosional. Itu mungkin yang akan kita bahas, yang akan sharing yang Indra untuk hari ini. Oke. Gitu. Nah, tentang pemuda sehat ini sendiri karena apa? Karena dengan kondisi saat ini Allah memberikan udah berapa bulan ya kita pandemi ini seperti ini dari bulan ya mungkin dari Februari ya. Ya, sekitar Februari gitu mungkin Februari, dari resmi pemerintah sih sekitar Maret gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini kita nikmat yang paling kita rasakan saat itu adalah saat ini ya adalah sehat jasmani nih. Kita keadaan sehat itu alhamdulillah. Dan yang kedua setelah kita sehat dan jasmani kita dimanfaatkan saat itu salah satunya untuk belajar, untuk mengajar atau berdakwah mengajak orang ke dalam kebaikan itu sendiri. Nah, amin. Seorang pemuda harus sehat itu karena apa? Karena yang namanya pemuda, yang namanya gelora pemuda kan istilahnya pemikirannya udah lagi semangat-semangatnya istilahnya ya. Kalau pemuda itu apalagi dengan kondisi ataupun zaman sekarang ini sifat atau karakter pemuda itu dengan zamannya istilahnya akan semakin agresif ketika sehat, tapi sehatnya dari segi fisiknya, tapi ketika emosionalnya tidak sehat, nah itu akan menjadikan masalah yang lain. Makanya insya Allah kita akan bahas gimana caranya nih untuk menstabilkan antara emosi ataupun kesehatan kita secara jasmani dan emosional gitu. Nah, Kak Indra sendiri, boleh cerita nih ketika muda gimana nih? Kalau sekarang kan kita udah, saya kepala 3.
Kang Indra kepala berapa nih sekarang? Masih 3. 3 juga. 3 lebih 3 kurang gitu. 3 akhir. Saya 20. Iya nih Kang. Yang lain nih, di sini ada siapa aja nih? Udah alhamdulillah ya. Di sini ada Ustadz Rudi Abu Aisyah, ada Ya. Kang Angga Restu, kemudian ada Ustadz Yusuf Wahyudin. Oke, semoga yang lain tetap bergabung. Ikutin ya. Iya. Kita akan saya paparkan dulu sedikit tentang pemuda sehat itu. Nanti kita baru ngobrol dan tanya jawab ya Kang Ida, seperti itu ya teknisnya. Boleh, kita silakan. ngobrol santai aja sore ini. Kita akan Oke. ngobrol santai. Kita insya Allah sharing-sharing. Mungkin nanti dari Ustadz Rudi, Ustadz Wahyu dan yang lainnya nih Kang Angga, Siti Utari kayaknya nih istrinya ya. Nanti boleh sharing-sharing atau bertanya kepada kami. Nah, di sini kita tema kali ini sore ini yaitu tentang pemuda harus sehat. Karena apa? Ada sebuah akal yang sehat, akal yang sehat berada pada badan yang sehat, gitu. Karena di sini kenapa kita harus sehat? Nah, sehat itu modal yang paling utama untuk saat ini. Karena apa? Ketika badan kita sehat, insya Allah untuk melakukan yang lain pun kita akan mudah. Tapi ke dalam kondisi kita mungkin ya kalau lagi sakit nih, untuk melakukan aktivitas yang lain seperti dakwah, kontak ataupun istilahnya sharing dan lain sebagainya, ya mungkin kita ada kendala dari kesehatan itu sendiri. Nah, di sini kita yang paling utama sebetulnya selain kita menjaga kesehatan, yang kedua ketika kita sudah terjadi istilahnya kita kondisi badan kita kurang fit, nah bagaimana sih untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk mengobatin untuk mengobati diri sendiri. Nah, insya Allah nanti kita akan sharing untuk menjaga selalu stamina kita selalu stabil. Terus lagi selain stamina stabil, ketika kita kondisi kita lagi kurang fit, bagaimana caranya untuk kembalikan fit kembali. Nah, insya Allah nanti kita akan share caranya seperti apa. Selain itu juga ketika kita udah bisa nih untuk mengobati diri sendiri, bisa untuk mengobati orang lain. Nah, kembali kepada tema pemuda harus sehat, karena ketika kita sebagai pemuda, pemuda itu kalau kondisi fisik sehat, jasmani sehat, keagamaan kuat, lain sebagainya, insya Allah itu akan menjadi salah satu tolak ukur untuk umat ini, gitu kan. Jadi ketika kondisi kita istilah gini nih, kalau kita lagi nongkrong nih Kak Indra, kita ngobrol sama teman sebagainya. Kalau kita kan selalu fit nih, badan kita fit, selalu semangat, ya kan. Orang di sekitar kita pun insya Allah akan ngikutin gitu kan, ikut semangat itu. Tapi kalau kita loyo, lemes, nah kemungkinan ya di sekitar akan ikut atau seperti itu. Energinya menular ya istilahnya gitu. Ya, betul. Karena kalau orang itu kan istilahnya ketika kita semangat, insya Allah orang di sekitar pun akan ikut semangat gitu kan. Sama halnya mungkin kalau yang pernah ikut pelatihan, yang sering ikut pelatihan atau workshop di satu ruangan lagi semangatnya karena apa? Karena pembicaranya semangat. Nah, tapi ketika udah keluar dari acara malam lagi. Nah, bagaimana biar kita selalu semangat seperti itu. Nah, kenapa pemuda harus sehat? Karena di tangan pemuda lah masa depan. Masa depan apa aja? Selain masa depan keagama, masa depan umat, masa depan negara. Gitu. Nah, Kang Indra, untuk pemuda di masa sekarang seperti ini, kita ngobrol aja ya, kita nggak ada kalau sebelumnya kan ini pembicara Kang Nur Hadi. Nah, kalau kita di sini sistemnya kita ngobrol santai, gitu, atau mungkin yang lain juga bisa ngobrol santai nanti ya. Jadi kita kalau ada kopi sambil ngopi silahkan. Iya, sambil ngopi. Di sini ada kopinya nggak ya? Ada ya. Itu. Nah, insya Allah untuk pertemuan kali ini kita pertama perkenalan mungkin yang sebelumnya udah kita bahas. Insya Allah untuk materi nanti pertemuan selanjutnya kita baru ada beberapa materi khusus untuk para pemuda. Insya Allah kita akan share ya. Kalau untuk kali ini kita akan bincang-bincang tentang pemuda dan tentang kesehatan. Yang pertama yang kita akan share yaitu tentang menjaga kondisi kita biar selalu fit. Yang kedua gimana caranya biar selalu kita tersenyum. Dan yang ketiga kita bagaimana mengkondisikan emosi kita biar selalu stabil. Itu kan itu. Jadi istilahnya itu aja kita ngobrol biar nggak terlalu panjang lebar kesana kemari. Itu aja untuk seri kali ini. Ya,
Yang pertama kita menjaga situasi biar selalu badan fit. Nah, kita di pesat ini, Pemuda Sehat ini salah satu di antaranya kebetulan saya belajar di Sujok. Mungkin beberapa ada yang udah kenal, ada yang belum tentang Sujok itu sendiri. Ya. Ada sebuah teknik untuk menstabilkan namanya titik energi di Sujok itu. Nah, ini bisa dipakai untuk para pemuda ya. Selain untuk para pemuda, mungkin untuk keluarga juga. Jadi kalau kita mungkin kondisi kayak di Bogor ini kan hujan nih. Keluar sedikit mungkin kalau cuacanya lagi hujan, kadang-kadang flu, pilek dan sebagainya kadang-kadang suka terjadi kepada yang kondisinya kurang stabil gitu. Lebih ke imunitas kita ya. Nah, betul, imunitas tubuh gitu kan. Untuk daya tahan tubuh gitu kan. Itu Kang. Nah, akan saya sharing di sini langsung ke teknis tentang kesehatan. Karena apa? Pertama kalau kita menjaga kesehatan, menjaga stamina atau energi bahasa kita itu karena di dalam tubuh kita itu ada energi. Nah, kalau bahasa kesehatan itu kalau kondisi kita itu energi itu seimbang, insya Allah kondisi kita itu akan selalu fit, sehat. Kalau kondisi kita itu energinya itu berlebih, itu juga kurang bagus tuh. Jadi kalau kita istilahnya energi itu, kalau ini ibaratnya normal nih, batas normal. Jadi kalau energi kita di bawah, itu ngedrop. Minus lah. Minus ya. Nah, tapi kalau energi kita itu berlebih di atas, nah itu juga kurang baik gitu kan. Nah, yang bagus itu adalah seimbang. Seimbang itu. Nah, Nah, gimana cara menyeimbangkannya itu kan yang menjadi pertanyaan itu gitu ya. Sedangkan tiap hari kita fluktuatif gitu. Kadang-kadang harusnya kita beraktivitas, tapi kok badan nggak mendukung, kok ada rasa males atau gimana gitu. Baik dari fisik maupun apa yang terjadi fisik ataupun dari sisi pikiran atau gimana. Ini cara mendeteksinya gimana nih ketika kita ingin menyeimbangkan itu semua. Ya. Nah, di sini kita akan digabung aja langsung aja walaupun materinya tadi ada 3 ya istilahnya untuk kesehatan, jaga tahan tubuh dan sebagainya. Tapi kita akan langsung aja pembahasannya. Jadi ketika kondisi kita lagi kurang fit, itu ada beberapa faktor sebetulnya. Yang pertama, emang kita kecapean, mungkin banyak aktivitas. Biasanya kalau hanya capek, banyak aktivitas biasanya diistirahatkan, mungkin dengan cara didudukkan atau mungkin ditidurkan beberapa menit, itu biasanya akan kembali ke sedia kala, istilahnya akan fit kembali gitu Segar kan. Kembali, itu kalau sakitnya fisik dengan capek. Nah, di sini yang sering terjadi itu adalah kadang ya di awal itu dari emosi. Emosi itu dari pikiran. Nah, di sini akan meluruskan juga emosi pikiran. Itu bukan hanya marah ya. Kan yang kita tahu itu kadang-kadang wah kamu emosian itu kan. Nah, mungkin yang emosian kan marah ya. Yang kita ketahui itu ya yang paling terkenal ya emosi itu adalah marah. Ya. Padahal kan nggak cuma itu ya. Ada sedih, ada gembira, ada khawatir, apalagi Kang? Kalau yang standarnya sebetulnya emosi itu ada 6 ya. Tapi kalau kita lebih rinci lagi emosi itu ada 21 emosi, jenis emosi. Jadi emosi itu sendiri apa? Emosi itu adalah kondisi ataupun situasi kita. Nah, emosi saat ini seperti apa nih? Nah, jadi emosi itu keadaan atau kondisi kita. Nah, itu dibilang mengatakan adalah emosi itu simpelnya seperti itu. Nah, yang pertama ada namanya emosi itu marah. Nah, yang sering tahu itu kan emosi itu marah. Ada juga emosi itu bahagia. Ada juga di atas bahagia itu ada namanya gembira. Apa bedanya bahagia sama gembira? Kalau bahagia itu levelnya mungkin kalau bahasa kita standar bahagia. Tapi kalau gembira itu lebih happy-nya lebih tinggi, joy-nya lebih tinggi. Ada juga emosi itu cemas atau sedih. Nah, itu cemas cemas ya. Ada juga selain kalau cemas itu khawatir. Khawatir ya, bukan sedih ya. Cemas itu khawatir. Ada juga yang kelima itu adalah sedih. Nah, dan yang keenam adalah yang standarnya takut. Jadi emosi yang paling mudah itu ada 6. Ada 6. Yang pertama tadi marah, gembira, bahagia, cemas, ya kan? Sedih dan takut. Atau cemas atau khawatir tadi ya, dan takut. Nah, keenam emosi itu yang sering terjadi itu apa kepada diri kita? Kan yang lebih baik itu adalah bahagia atau gembira. Tapi bahagia dan gembira pun harus
seimbang, jangan berlebihan. Karena bahagia ataupun gembira itu berlebihan, itu juga akan bahaya untuk kesehatan kita. Iya. Nah, untuk para pemuda ini biasanya emosi di sini banyak terjadi gitu kan. Karena apa? Karena jiwa mudanya ini masih kuat, masih istilahnya masih Mendominasi lah ya mendominasi intinya. ya. Jadi istilahnya kalau emosi kita udah tahu, oh kondisi kita saat ini apa ya? Biasa-biasa aja. Nah, biasa-biasa aja kondisi nih kita Kang Ira saat ini. Ya. Ya atau apa? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa itu berarti standar nih. Nggak ada gitu. Tapi kalau kita lihat kalau namanya biasa-biasa aja, harusnya kita harus selalu di atas yaitu bahagia. Nah, untuk emosi itu sendiri, bagaimana cara menyikapi yang pertama kali kalau kita dalam kondisi yang sering terjadi kan istilah marah nih. Nah, kenapa? Ketika terjadi marah, itu akan mengakibatkan organ yang lain juga itu akan ikut stuck. Mungkin kalau kita pernah lihat orang yang lagi marah nih, orang yang lagi marah menggebu-gebu, biasanya sampai nggak bisa berbicara langsung. Itu biasanya kalau orang saking marah terjadi seperti itu. Gitu. Oh gitu ya. Nah itu yang karena mungkin kemarahan yang memuncak gitu ingin dikeluarkan gitu, tetapi sampai berlebih akhirnya sampai berhenti gitu. Itu mengganggu organ yang lain ya berarti ya? Iya, kalau marah itu mengganggu organ yang lain. Nah salah satunya itu mengganggu organ hati kalau dalam organ tubuh kita. Karena apa? Orang yang lagi marah itu kan sampai gak bisa, itu sebetulnya selain hati itu bisa ke jantung dan sebagainya. Sehingga kan orang yang lagi marah diri langsung gak bisa bicara gitu. Nah biasanya kan dalam kita umat Islam ketika orang lagi marah, kalau lagi berdiri, duduklah. Gitu kan. Oke. Masih ada emosinya, rubah dengan posisi lain dengan tidur, berbaring gitu sampai reda mungkin ya. Ya betul. Dan yang paling dianjurkan adalah ketika marah, usahakan senyum. Nah gimana caranya pokoknya? Gimana caranya ya? Istilahnya kan ini dua hal yang berbalik beda. Gitu antara marah gitu. Ya mungkin ekspresi kita juga akan beda gitu. Gitu. Kalau melihat yang marah itu kita akan mau takut atau gimana kayak serem gitu. Tapi kalau senyum kita juga kadang-kadang tertular ikut senyum juga gitu. Nah, jadi di sini untuk latihan di awal kan. Jadi ketika kita ada posisi marah nih, maksudnya ada gak enak. Yang paling mudah adalah karena marah itu kan spontan nih. Walaupun hal kecil apapun. Yang pertama diam sejenak. Karena otak itu biar berhenti dulu istilahnya mikir yang letek. Kalau bisa ambil napas. Ditahan dikeluarkan. Nah itu biasanya untuk yang tahap yang pertama untuk rileksnya. Setelah itu walaupun gak mau senyum, yang namanya marah itu, tapi walaupun gak senyum, setidaknya bibir gini kan. Walaupun enak gitu kan, misalnya marah tapi usahakan senyum. Walaupun mau ditutupin, yang penting karena apa? Ketika mulut ini ditarik gini, itu punya energi tersendiri itu kan. Kayak saya dari tadi senyum terus ini. Dibuka-buka gitu. Nah, itu barusan tentang ngebahas tentang marah. Karena orang yang marah akan mengganggu aktivitas yang lain di dalam otak dan pikiran. Dan itu akan, kalau lagi marah kan akan mengakibatkan pikiran, kesehatan yang lain akan terganggu. Salah satu diantaranya tadi kalau berhubungan dengan organ adalah organ hati. Nah, yang kedua adalah bahagia atau gembira. Nah, emang kita di sini harus selalu bahagia atau gembira. Saya gabung bahagia sama gembira. Tapi bahagia dan gembira pun di sini harus stabil, jangan juga. Berlebihan. Ada juga orang kan saya dapat cerita juga orang yang bahagia berlebihan. Nah, itu ada juga sampai meninggal gitu kan. Karena apa? Karena terlalu bahagia, gak bisa nahan, itu bisa mengakibatkan itu. Gitu. Yang selanjutnya adalah tadi cemas. Nah, di sini emosi cemas ini ataupun apa tadi khawatir. Kalau khawatir atau cemas berlebihan, ini juga bisa mengganggu kesehatan kita sendiri. Nah, cemas apapun itu. Jadi kalau ada pikiran kita yang menjadikan khawatir terhadap sesuatu, khawatir terhadap barang dan sebagainya, itu akan mungkin yang paling kelihatan biasanya kalau orang cemas itu mudah udah ke kamar mandi biasanya.
Oh, buang Nah, air. biasanya buang air. Biasanya kalau Ya. yang cemas biasanya seperti itu. Hampir sama dengan takut ya. Iya, Biasanya iya betul seperti betul itu. betul. Nah, mungkin pemuda-pemuda itu cemas terkait dengan misalkan pelajaran atau Nah, gimana bisa tuh jadi itu kan. yang ujian atau gimana itu kadang-kadang sering dialami pemuda Biasanya atau yang sering dialami itu kalau yang belum terbiasa nih sebagai contoh kalau di Mhm. sekolahan ataupun di mana suruh tampil nih. Suruh Oh iya, tampil iya ataupun iya. kemana belum terbiasa biasanya Dipanggil ke depan gitu. biasanya atau gini, besok kamu ngisi pas contohnya jam 8 harus ngisi, jam 7 itu udah bolak-balik kamar mandi, gak diam karena apa? Dia Nah, pikirkan ada rasa cemas ataupun khawatir. Nah, iya. biasanya itu aktivitas seperti itu akan terjadi kepada orang cemas. Yang paling kelihatannya ya di kamar mandi atau buang air kecil ya. Nah, Hmm. atau kita kadang-kadang kalau orang cemas itu kalau mau pergian jauh kemana bepergian, kadang-kadang suka terjadi seperti. Nah, yang paling mudah adalah tadi dengan kita rileks. Nah, Mhm. kalau kita sebagai pemuda Muslim, orang Muslim, Ya. lebih baik kita wudhu dulu. Nah, Mhm. wudhu ketika kita cemas dan sebagainya, kita wudhu boleh dilanjutkan dengan sholat kalau ada tempat sholat ataupun di situ banyak istighfar. Itu yang paling mudah. Oke. Itu Iya, yang iya. bisa kita lakukan. Yang pertama kita harus relax dulu. Mhm. Itu untuk kecemas. Karena apa? Kalau cemas berlebihan, kalau menurut kesehatan salah satunya yang akan mengakibatkan ke lambung. Nah, kalau lambung ini biasanya Ya, bisa ya. asam lambung atau punya penyakit. Nah, biasanya kalau kita sering cemas, Mhm. sering khawatir, nah itu Mhm. biasanya organ yang sering kena adalah di pencernaan, salah satunya di lambung, sering sakit perut itu istilahnya. Nah, Ya. itu kalau kita terlalu cemasnya berlebihan. Nah, selanjutnya selain cemas tadi adalah sedih. Mhm. Ya, sedih. Nah, Itu nah juga sedih akan juga berpengaruh ke organ yang lain tuh. betul. Nah, Mhm. sedih juga di sini akan mengakibatkan organ terganggu juga. Nah, kalau kita sedih biasanya yang paling kelihatan orang sedih apa? Mata. Mata ya. Terus apa Heeh. lagi? Kemudian mukanya pasti Mukanya berbeda. ya. Mukanya asem gitu ya. Sem. Pokoknya. Terus. Terus apa ya? Ya kusut aja gitu, kayak apa ya? Kurang bercahaya aja di mukanya gitu. Hmm. Biasanya yang paling kelihatan tadi kalau sedih itu kan pertama betul dari mata. Yang kedua biasanya di hidung, kayak orang Mhm. ingusan, pilek dan Oh sebagainya, iya. ya kan? Nah, karena orang yang sedih itu salah Heeh. satu organ yang berhubungan dengan orang yang selalu sedih itu adalah Aha. organ paru, organ Hmm. paru-paru itu kan Paru kan berarti dengan hubungannya dengan pernapasan kan ya. ya dengan pernapasan betul Nah, gitu. iya karena Nah, jadi sedih itu berarti segukan itu. Nah, itu ya betul betul dari pernapasan ya. betul dari Jadi pernapasan. Orang organ yang paru sedih ya. itu organ paru. Jadi kalau orang sedih kan sampai sesak napas. Kadang-kadang orang yang sedih ya kan Iya, iya kayak betul. semua kayak gitu kita lihat Iya. ada kalau lagi sedih gitu kan atau kita sendiri itu yang kelihatan seperti jadi ketika kita sedih adalah wajar lah semua orang itu ada sedih bahagia takut Iya, tapi yang iya. penting itu seimbang gitu kan dan Mhm. bagaimana kita mengaturnya jadi ketika kita sedih itu organ yang akan terkena adalah organ paru gitu. Nah itu Mhm. kalau kita selalu sedih gitu kan nah selain Ya, sedih yang terakhir adalah takut. ya. Nah, takut itu di sini ada takut sesaat, ada Mhm. takut emang penakut gitu kan. Takut Nah, itu di sini apa? yang sering terjadi tadi kayak tadi contohnya. Kita mau ujian. Aduh, takut itu kan. Oh ya, ini Nah, takut itu yang kan takutnya sesaat nih. sesaat. Iya, Takut sesaat. ketika ujiannya udah selesai, udah lewat, Itu rasa kan takut udah hilang lagi. udah hilang lagi. Itu. Ya. Jadi ada yang takut sesaat, ada juga yang takut ya penakut itu kan. Nah, takut Hmm. di sini tuh ada takut mungkin tadi takut atau gak berani takut itu hampir sama dengan gak berani ya. Mhm. Takut tampil di depan umum, gak bisa bicara, lain sebagainya Mhm. itu juga kan takut. Nah, Mhm. kalau takut ini juga berbahaya juga kurang baik juga ini kalau jadi sering takut. Mungkin kalau kita nih pemuda muslim takut Mhm. disuruh ngisi ini gak bisa ngisi, takut ngisi itu kan. Kayak takut Mhm. sharing gitu kan. Nah, itu juga kalau itu harus kita lawan gitu kan. Nah, untuk para pemuda Mhm. ketika kita takut sesuatu, apa sih yang menyebabkan takut itu?
Iya, harus dicari dulu penyebabnya Harus ya. cari penyebabnya itu kan. Apakah emang ada penyebab tertentu atau emang Mhm. kita takut itu belum nyoba. Nah, kalau takutnya belum nyoba, kayak kita ujian kan, Mhm. takutnya ujian gimana nilainya dan sebagainya. Biasanya takut itu tadi hampir akan digabung, takut itu dengan cemas. Biasanya akan berbarengan. Mhm. Orang takut itu kadang takut, cemas dan sebagainya gitu kan. Ya. Mhm. Itu. Nah, untuk takut ini salah satu organ, kan organ itu ada dua, ada yin, ada yang. Organ yang akan kena itu untuk orang takut biasanya dengan ginjal. Itu. Hmm. Yang berkenan ada dengan Iya, organ ginjal karena kalau orang kita takut takut. itu kan sering buang air. Buang air itu kan ada sistem pembuangan, yaitu ginjal ya memang betul gitu. Kalau secara Ya. ilmiahnya mungkin begitu ya. Ya kadang kan misalkan yang khawatir, yang tegang itu akhirnya kan yang tadi seperti kita bicarakan sering-sering ke belakang buang air gitu. Nah mungkin itu ya organ ginjal ya yang berpengaruh Ya, ya. organ ginjal itu. Jadi Oke. kalau kita rasa takut, ada dua ya. Kalau tadi kita lagi bahas emosi tadi. Mhm. Jadi ada juga dari emosi akan mempengaruhi organ kita. Jadi ketika emosi kita itu tadi takut, marah, sedih, atau khawatir, atau terlalu bahagia, itu mengakibatkan organ kita bermasalah. Atau sebaliknya dibalik, ketika organ kita bermasalah, akan menimbulkan emosi tertentu gitu. Jadi kita Mhm. ada dari ternyata saya ambil contoh yang sering terjadi. Saya jadi penakut nih, sering takut. Mungkin tadi organ ginjal yang akan apa namanya? Ya Mhm. akan kena gitu kan. Nah, Mhm. tapi ketika terjadi seperti itu atau sebaliknya, ginjal Mhm. saya bermasalah nih. Nah, karena ginjalnya bermasalah, kemungkinan emosinya juga akan berubah gitu kan. Lupa. Nah, di Ya. sini gimana caranya nih untuk menyeimbangkan itu semua. Jadi kita untuk emosional ini, yang Mhm. pertama untuk mengobati emosi tadi, kita tahu dulu titik masalahnya di mana. Mhm. Nah, setelah kita tahu titik masalah di mana, baru kita cara treatmentnya atau cara pengobatannya. Iya, betul. Diagnosa awal dulu seperti Diagnosa apa? awal itu kita harus tahu dulu seperti apa, baru kita Mhm. mengobati. Nah, di Sujok ini sendiri, kita yang paling mudah adalah meriliskan. Ada metode dengan pengobatan bisa dengan dipijat, ada organ tertentu karena di tangan kita ini di sini ada beberapa organ tadi, ada Mhm. hati, ada jantung, ada paru, tulang belakang, usus besar, lain sebagainya. Jadi ketika tadi emosi tadi ataupun kita lagi sakit, kurang enak badan dan sebagainya, bisa dengan organ tertentu yang berhubungan dengan sakit tertentu, kita Mhm. dipijit dengan cara dipijat. Nah, Pijat kalaupun di tidak dengan tangannya ya? dipijat, di tangan dengan cara Ya. dipijat. Nah, Mhm. ataupun dengan cara diwarnain. Bisa ya? Nah, itu bisa dengan cara diwarnain bisa itu kan. Nah, saya ambil contoh. Iya. Eh tadi kasus kalau anak penakut, kalau ada anak penakut nih. Ya. Punya anak Takut penakut bisa gitu kan. jadi takut sesaat atau memang Hmm, penakut nih, beda nih. penakut. Soalnya tadi Nah, boleh dua-duanya, boleh takut sesaat ataupun penakut. Mungkin kalau anak-anak kadang-kadang takut ke belakang, takut hmm, kemana gitu kan, gak hmm, berani. hmm. Nah, di sini saya sharing kalau untuk anak yang takut itu adalah di titik ginjalnya Mhm. dikuatkan istilah dilemahkan. Oh, ginjal itu terlalu kuat bagi Terlalu kuat ya, si jadi dia anak itu takut itu kan. mendominasi gitu. Terdominasi takutnya itu kan. Berarti kita harus dilemahkan. Atau yang paling mudah gimana caranya kita biar selalu bahagia karena ketika emosi Mhm. itu selalu bahagia, selalu senang, itu Mhm. emosi yang lain biasanya akan tertutupi Oh, gitu. gitu. Jadi Ya kita di sini termasuk sharingnya akan lebih enak adalah gimana caranya biar selalu bahagia gitu bahagia. kan. Terutama untuk Oke. anak-anak atau buat kita sebagai remaja. Nah, Oke. untuk paling mudah adalah untuk bahagia itu senyum. Kan dalam Islam itu Hmm. senyum adalah Ibadah. ibadah, mengatakan ibadah yang paling kecil ibadah. Nah, Ya. ternyata dari senyum itu walaupun tidak ada Iya. orang, Aha. jadi ketika mulut kita senyum gini, senyum sendiri, Iya. itu akan merangsang saraf-saraf kita menjadi sehat gitu. Hmm. Nah, jadi istilahnya kalau kita tadi diajarkan ayo senyum, senyum makanya kalau anak-anak ayo senyum, senyum. Iya, Ya, senyum kita diajarkan senyum seperti itu. senyum 221 katanya gitu. Apa sih Satu gitu? betul. Dua ke kiri, dua ke kanan. Tahan 1 menit. Iya.
Nah, jadi tadi untuk kondisi kita biar selalu fit, saran yang paling utama ketika sakit badan nih. Nah, Ya. sebelum saya ngobatin dengan teknik warna ataupun teknik yang lain, adalah mengobati dengan teknik senyum. Oke. Nah, Yang ini lain boleh ikutin ya, yang lain boleh boleh ikutin ya. diikutin. Oke. Yang paling mudah biasanya seperti ini, yang lagi live sekarang, kalau lagi kurang enak badan, yang paling mudah biasanya gini. Kita diangkat nih, tangan kanan atau tangan kiri. Tangan dulu boleh diangkat. Nah, ada rasa sakit atau enggak ketika diangkat? Atau biasa aja gitu kan? Bandingkan dengan tangan kiri. kiri. Yang lain coba ikutin. Boleh, Ada kalau mau rasa ikuti sakit boleh atau diangkat. apa gitu. Nah, lebih rileks yang mana nih, tangan atau kiri? Kanan atau kiri nih? Bentar, Kalau biasanya kalau ketika diangkat kanan, aduh kok agak sakit nih yang kanan. Nah, kemungkinan di situ ada organ kita emang yang bermasalah gitu kan, ataupun emosi kita lagi kurang stabil. Yang paling mudah adalah tadi dengan angkat tangan kanan atau kiri dengan rileks gitu. Nah, setelah kita tahu kita lagi kurang fit dalam fisik nih, kita kurang fit nih, istilahnya meriang ataupun sakit di bahu, sakit di tangan, di mana. Yang pertama yang dilakukan adalah kita bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apapun pemberiannya, rasa sakit atau rasa sedang itu ya sebetulnya itu pemberian juga ya sebetulnya. Iya, itu semuanya yang adalah harus kita syukuri ya. Harus syukuri. Jadi disyukuri ketika kita sakit, yang pertama kita terima dulu. Syukuri dulu. Iya, yang pertama harus kita terima dulu. Nah, karena apa? Ketika sesuatu udah diterima dulu, nah itu akan lebih. Karena kalau kita langsung ditolak, nah itu biasanya akan kalau masih sudah makin menjadi gitu kan, kacida. Gitu. Jadi ketika kita sakit, pertama terima dulu. Ya Allah, alhamdulillah masih dikasih sakit bahu di sini, ya Allah, alhamdulillah masih dikasih sakit bahu itu kan. Tapi mungkin ada yang jarang juga ya, misalkan untuk mengingat ke sana gitu ya, mungkin. Jadi ketika kenapa ya sakit, langsung dicari penyebabnya, ini kali, itu kali. Mungkin dari kita sebagian mungkin ada yang lupa bahwa sakit pun itu pemberian dari Allah ya. Iya betul. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Sakit, kita terima dulu, sehat, lain sebagainya, semuanya yang Allah berikan adalah yang terbaik. Gitu. Jadi ini adalah yang pertama, ketika kita ada rasa sakit, lain sebagainya, nah itu kita terima dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, saya udah, itu merasa sakit atau di mana lah istilahnya, boleh sambil dipegang. Setelah kita sakit, udah kita bersyukur, alhamdulillah, kasih senyuman, coba rasain. Nah, senyumnya gimana? Senyum, kita senyum di sini, tapi senyuman ini kan kalau kita selama ini ngasih senyum tuh ke orang ya. Ada orang lewat senyum gitu kan. Ini teknik yang sederhana, kita mensenyumi, berterima kasih atau mensenyumi tubuh kita ini. Iya. Gitu. Karena apa? Karena organ tubuh kita ini sebetulnya bisa diajak bicara. Oke. Contohnya gini, kalau dia bisa diajak bicara, karena yang paling utama adalah ketika bicara, otak kita itu akan berpikir dan merespon. Ketika berpikir yang baik, badan pun akan mengikuti yang baik gitu kan. Tapi kalau pikiran akan ikuti. Tapi kalau pikiran kita, aduh, lemes nih, jenuh nih. Nah itu akan merespon tubuh kita juga menjadi jenuh. Gitu. Nah jadi yang pertama itu tadi, ketika kita sakit, syukuri. Pertama yang utama adalah syukuri. Setelah itu kasih senyuman. Itu yang paling bisa dilakukan. Iya. Itu untuk diri sendiri ya. Tapi jangan jangan sampai ya kalau kita udah berkeluarga atau orang lain sakit, kita disenyumin yang sakitnya. Bukan seperti, jadi kita ini untuk diri sendiri. Kalau disenyumin orang, contohnya ada mungkin ya udah keluarga, istri sakit, kita disenyumin gitu kan. Nah, mungkin di situ diajak, tapi maksudnya di sini untuk obati diri sendiri dulu. Yang saya share adalah ketika diri kita sakit, nah, teknik yang paling mudah adalah lakukan seperti itu. Itu syukuri, alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih Allah telah memberikan sakit ini gitu kan. Setelah itu kita yang paling mudah adalah dikasih senyum.
Alhamdulillah. Tuh para pemuda yang semangat yang lagi membara, kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun gitu. Keadaan sakit pun kita harus dituntut untuk bersyukur. Alhamdulillah. Jadi istilahnya terima gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika sudah menerima, kita harus senyum. Itu teknik yang kedua gitu. Jadi ketika aduh saya dikasih sakit perut misalkan gitu. Ya, alhamdulillah dikasih sakit perut. Misalkan apakah ada yang salah makan atau apa? Ya istilahnya perut itu sendiri mungkin ketika kita diajak bicara, kita diajak senyum, mungkin itu juga akan merespon balik. Ya sudah, terima kasih perut ya sudah memberi kami apa rasa lapar, rasa kenyang. Itulah yang harus kita syukuri setiap saat ya, istilah gitu ya. Iya betul. Jadi tadi udah terima, mensyukuri. Nah, setelah kita terima dan mensyukuri apa yang senyum, karena apa? Bisa jadi nih selama ini ya, nah, saya sendiri bisa jadi kita nggak berterima kasih kepada organ tubuh kita itu. Terima kasih ya tangan, udah itu selama bisa ini udah dilakukan, menemani, itu bisa dilakukan gitu kan? Dilakukan tiap hari ya kita. Bisa lo itu untuk menjaga. Nah ini teknik menjaga ya untuk sebelum pakai teknik yang lain nih. Jadi diri sendiri mengobati diri sendiri dengan ucapan, dengan pemikiran sebetulnya. Iya, rasa bersyukur dulu di awal. Misalkan kita membuka hari dengan misalkan buka mata, alhamdulillah kan misalkan itu dengan doa bangun tidur, kemudian ada tambahan gitu mungkin setelah ini ya, setelah kita ketahui ilmu ini. Alhamdulillah ya mata sudah memejamkan, sudah mengistirahatkan ataupun apapun ya kita ngobrol dengan diri sendiri dengan organ kita ya. Seperti itu. Iya. Nah, ini teknik ini pernah saya lakukan, mungkin boleh kita bareng-bareng lakukan. Boleh. Ketika bangun tidur, kan kita berdoa alhamdulilladzi ahyana badama matana walinusur itu kan. Kita langsung bisa buka mata. Alhamdulillah, terima kasih mata. Kita udah mengucapkan terima kasih mata. Kita udah mensyukuri dan berucap terima kasih kepada mata itu kan. Nah, bisa juga tadi organ kita semuanya syukuri satu persatu. Terima kasih mata, sudah bisa melihat, sudah bisa baca Quran, sudah bisa apa gitu kan. Terus terima kasih mulut, terima kasih telinga. Semakin detail biasanya, semakin detail kita mengucapkan ucapan terima kasih kepada organ tubuh kita, itu biasanya akan semakin rileks. Nah, bahkan ada terima kasih tangan, terima kasih kaki, sampai kepada organ dalam. Terima kasih paru, terima kasih jantung, terima kasih ginjal, dan lain sebagainya. Kalau kita tahu organ dalam diucapkan seperti itu, ucapan terima kasih. Nah itu, jadi yang pertama kita ucapan terima kasih. Jadi teknik yang sekarang, terima, ucapkan terima kasih, dan yang ketiga adalah senyum. Itu Kang Indra. Jadi dan ada satu lagi nih Kang Indra yang bisa kita lakukan nih. Satu lagi ya. Lagi. Sebelum kita tanya jawab, Ustaz Rudi nih. Ucapan terima kasih ini bukan hanya untuk diri kita. Boleh kepada apa yang kita lihat, ucapkan terima kasih. Kalau kita contohnya di keluarga. Seperti apa contohnya? Kita lihat mobil bagus, terima kasih ya mobil bisa saya lihat kamu gitu kan, mobil bagus gitu. Jadi ketika kita naik mobil nih, ketika kita naik motor, kita lihat mobil terima kasih ya gitu kan, bisa lihat. Tapi kalau di rumah yang saya coba lakukan itu banyak mengucapkan terima kasih kepada putra kita. Baca ucapan terima kasih kepada istri kita, pasangan kita. Mungkin kalau para remaja boleh ucapan terima kasih. Saya pernah melakukan di rumah. Karena otak kita itu secara tidak sadar kadang-kadang suka ingatnya yang jelek-jelek gitu kan, yang kurang baik gitu. Iya, betul. Itu yang terekam di memori itu. Jadi makanya latihan kita dari sekarang bareng-bareng nih. Ingat seseorang, tulis semua kebaikannya. Ingat seseorang, tulis kebaikannya. Kebaikannya. Yang paling mudah adalah kalau kita punya putra nih, ataupun para remaja, orang tua nih, orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, coba ambil buku, tulis di atasnya. Kalau para remaja mungkin kakak atau adik lah. Saya ambil contoh kakak. Kakak namanya A contohnya. Terima kasih ya kak, kamu sudah ngebantu saya. Terima kasih ya kak, udah ini. Terima kasih ya kak, sudah ini. Terima kasih ya kak. Terima kasih sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Nah, ternyata kata-kata terima kasih itu energinya itu langsung tersalurkan.
kepada organ kita. Kepada organ kita dan kepada orang yang kita ucapkan terima kasih. Nah, kalau mau praktek boleh di sini ada beberapa ustadz ataupun para remaja. Ada buku tulis buat siapa nih? Buat istri. Terima kasih ya Bunda atau terima kasih ya sudah ini. Setelah itu kasih bukunya atau tulisannya. Lihat reaksinya seperti apa. Nah, kita coba bareng-bareng gitu kan. Yeah. Nah, saya coba dilakukan ke anak. Jadi gini. Jadi ada kertas ucapan terima kasih kita biar apa? Ini bisa menjaga keharmonisan karena keharmonisan di keluarga adalah energi untuk mengobati keluarga kita. Ke anak pun sama, remaja pun sama. Mungkin kalau remaja yang masih sekolah boleh ke temannya. Ada teman terima kasih ya kamu suka pinjemin uang. Terima kasih ya kamu suka ini, suka ini, suka ini. Nah, itu biasanya sebetulnya enggak dikasih pun tulisan kita itu secara tidak langsung energinya itu udah baik istilahnya. Energi positifnya udah kena. Apalagi kita sesama Hamilu dakwah, kenapa kita semakin solid dan sebagainya karena kita energinya, pemikirannya itu ada sebuah energi istilahnya semakin kuat. Girohnya kuat. Makanya kalau ada yang yang lagi kurang semangat kita disemangatin dan sebagainya. Kenapa? Kalau yang lemahnya makin banyak itu akan mempengaruhi kita. Tapi kalau kitanya semangatnya kuat, yang lemah akan terbawa. Nah, itu mungkin Kang Indra PR kita bareng-bareng terakhir. Selain kita tadi ucapan untuk diri kita, ketika kita sakit bersyukur dulu, terima dulu, terus lagi ucapan terima kasih dan disenyumin. Nah, kalau kita PR yang terakhir, kita ucapan terima kasih terserah. Boleh kita bareng-bareng. Nah, nanti pertemuan sebelum bulan selanjutnya lain seperti ini yang udah praktek, boleh nanti kita sharing gimana nih setelah kita tulis. Terima kasih kalau ke Putra mungkin ya, ke anak pertama, terima kasih Adek, kamu udah bisa cuci baju sendiri, udah bisa rapihin sendiri. Terima kasih ya kamu baik, terima kasih hafalannya udah banyak. Terima kasih ini, terima kasih ini. Itu kalau ketika baca akan terharu itu yang bacanya. Nah, itu mungkin Kang Indra. Dan itu akan mempengaruhi emosionalnya si pembaca ya, katakanlah seseorang gitu. Dua-duanya ya gitu. Yang jadi nulis pun akan ngerasa. Oh iya gitu. Dia merasa sesuatu yang harus saya sampaikan mungkin tidak secara lisan, bisa melalui tulisan. Akan seperti apa reaksinya? Apakah beliau akan senyum, beliau akan marah? Itu kan bagian dari emosi gitu. Iya betul itu. Iya gitu. Kita tunggu aja reaksinya. Mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik gitu. Lebih bahagia bagi merekanya tersanjung ataupun apa gitu. Oke. Jadi kalau di rubrik ini kita dikasih PR ternyata sama pemateri gitu. Jadi PR kita kalau menunggu 1 bulan ke depan mungkin terlalu lama ya. Mungkin bisa langsung di kolom komentar aja ya di channel YouTube kita, nanti kan ada nih di-upload gitu. Yang udah praktek boleh. Kalau yang sudah praktek kita sharing di sana ya gitu. Mungkin untuk menyemangati yang lain juga, kalaupun misalkan tidak bisa hadir kali ini, misalkan via Zoom lain kita misalkan ada kendala sinyal, kendala mungkin di luar sedang hujan, itu akan mempengaruhi. Kita punya rekamannya yang akan kita upload nanti. Semuanya kita coba bareng-bareng, kita coba praktekkan. Ini hal yang mudah, sangat mudah sekali gitu, yang akan mempengaruhi organ fisik kita, organ dalam kita, organ yang luar kita, dari sisi emosi. Kita belum bicara lebih jauh terkait dengan physically tadi, tetapi Kang Nur Hadi ini memaparkan dari grassroots, maksudnya di akarnya gitu. Akarnya seseorang itu ada di tubuh kita, itu ada organ otak, ada fisik, ada emotion, semuanya itu berkaitan. Nah, tadi awalnya diagnosa awal adalah ketika seseorang sakit fisik, dilihat dulu ada emosinya enggak gitu. Balik lagi ke situ, diagnosa awal selalu ada emosinya enggak. Sedangkan emosi itu memang selalu berubah-ubah. Mungkin sekarang saya sedang happy, sedang biasa-biasa saja, normal gitu. Tapi 1 jam yang lalu saya menuju ke sini, wah ini ada cemas nih antara saya mau on air di sini, hujan turun, kemudian di jalan seperti apa, memang itu khawatir ada gitu. Tetapi gimana caranya kita mengendalikan itu semua dengan Bismillah, semoga lancar, minta perlindungan sama Allah. Alhamdulillah sampai sini dengan selamat gitu. Dan setelah sampai di sini
baru turun hujan. Itulah yang menjadi rasa syukur saya, ya Allah gitu. Engkau lancarkan perjalanan saya menuju ini gitu. Jadi terlaksanalah on air di sini. Ya baik, para pemuda sehat yang budiman dimanapun Anda berada yang masih stay tune terus di Zoom Line kita. Kita buka sesi tanya jawab baik langsung maupun melalui chat kalau tidak sempat gitu. Tafadol, ada pertanyaan? Atau mau sharing boleh? Sharing juga boleh. Oke, Kang Nordi belum ada sih, gitu. Jadi ini baru satu teknik aja ya, satu teknik dalam artian ada 3 kalau saya catat tadi. Misalkan satu, yang pertama terima dulu apa yang terjadi. Yang kedua, terima itu berarti kan rasa bersyukur ya. Iya. Yang kedua tadi apa? Dikasih senyum. Iya. Yang ketiga tadi apa ya? Yang pertama terima, yang kedua bersyukur. Bersyukur ya. Yang ketiga adalah dengan senyuman. Senyuman itu. Karena gini, ada yang orang itu ketika kondisi atau sakit jasmani ataupun rohani ataupun istilah emosi itu gak terima itu kan. Kenapa ya saya sakitan terus nih? Atau kenapa ya apa istilahnya punya pikiran gini terus. Nah, yang pertama itu kita terima dulu, oh saya punya pemikiran seperti ini, oh kondisi saya seperti ini. Jadi pertama itu terima dulu. Nah, setelah terima baru syukuri itu, setelah itu senyumin untuk memperbaiki maksudnya gitu. Jadi kadang-kadang gak sedikit sih kita gak menyadari gitu kan. Gitu banyak seperti itu. Iya, makanya diberi rasa sakit itu kenapa harus bersyukur, itulah yang menggugurkan dosa. Oh, mungkin dosa saya sudah terlalu banyak, jadi Allah sayang sama kita. Sayangnya Allah sama kita itu ya diberi rasa sakit itu, mungkin ya seperti itu. Jadi ketika kita terima, ketika kita ikhlas, berguguranlah dosa-dosa kita. Nah, nanti kan saat ini kita baru bahas tentang tadi ya, belum kita bahas tentang energi. Nah, nanti bahas energi ini bukan klenek, bukan sihir atau yang lain-lain. Insya Allah nanti akan bahas kita tentang energi atau tenaga, energi lah lebih enaknya dibahasnya energi. Energi ini kita akan bahas ini secara sainsnya seperti apa. Karena apa? Ketika berpikir positif, ketika energi kita kuat, itu akan menimbulkan seperti apa. Nah, itu nanti mungkin pertemuan selanjutnya akan membahas tentang energi. Kalau sekarang kita baru membahas tentang menerima dulu, mensyukuri, dan tersenyum. Karena apa? Dan tambahan lagi, kalau kita lagi kurang fit, banyak berdoa, permintaan banyak sama Allah. Insya Allah di situ kan apa? Orang yang lagi kurang apa? Yang lagi Allah kasih sakit, itu doanya diijabah, istilahnya gitu. Makanya ketika ada permintaan yang belum kita terkabulkan, jadi ketika kita sakit, banyak berdoa. Tapi harapan kita pemuda sehat ini adalah biar selalu sehat. Gitu. Ya, kita masih tetap menunggu pertanyaan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Ya, Kang. Problem-problem pemuda itu kira-kira apa sih yang terkait dengan emotion, yang terkait dengan physically itu kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya. Jadi yang masih muda itu nggak mungkin sakitnya yang berbeda dengan orang yang sudah akut, yang udah ada usia gitu. Nah, kalau udah ada usia ya udah pantas saja usianya udah segitu, jadi wajar aja sakit-sakitan atau apa gitu. Nah, ini misalkan kalau pemuda itu apa sih yang sering terjadi di pemuda gitu? Nah, kalau pengalaman kita waktu muda dulu ya, tapi pemuda sekarang boleh nanti pemuda yang ada masa sini nih pengalamannya apa? Biasanya pemuda itu rasa kecewa biasanya. Yang sering terjadi di pemuda biasanya rasa kecewa. Nah, berarti kalau kecewa itu hampir sama dengan sedih ya. Kecewa itu nantinya kalau dikerjutkan hampir sama dengan sedih, karena emosi itu ada 21 gitu kan. Cemburu, terus lagi apa? Jealous dan sebagainya, cemburu dan sebagainya itu banyak gitu kan, tapi kita baru bahas 6. Jadi tadi ketika kecewa itu biasanya yang sering terjadi ke para pemuda yang secara emosinya belum terbina,
ataupun apa namanya, pola pikirnya belum kita terarahkan, kadang-kadang rasa kecewa ini akan di rasa kecewa kalau tidak diimbangi dengan emosi yang stabil, emosi yang baik. Tapi alhamdulillah untuk para pemuda yang ada di sini dengan ikut kajian, keagamaannya baik, insya Allah ketika rasa kecewa berikan kepada Allah. Tapi ada di luaran sana mungkin orang yang kecewa itu akan mengeluarkan kepuasan, atau kalau misalnya ngahajakan biar saya puas kecewa sebetulnya, tapi untuk membalas kekecewaan itu dengan hal yang lain gitu kan, yang kurang baik. Tapi alangkah baiknya ketika kita kecewa, gimana untuk menutupi kekecewaan itu dengan lebih baik. Tapi tidak sedikit kalau belum terbina, biasanya rasa kecewa itu akan menimbulkan yang lain gitu. Iya, karena mungkin harapan terlalu tinggi karena memang sedang usianya masih muda. Kalau yang kita pelajari adalah sedang hotness itu. Gitu. Ya. Jadi memang betul gitu harus tersalurkan lah sebetulnya energi itu. Baik dari sisi yang jelas harus ke sisi positif lah ya gitu. Jadi ketika itu tersalurkan, itulah yang memang harus terjadi gitu. Jadi istilahnya ketika usia itulah yang memang harus lebih produktif gitu. Jadi ketika harus waktunya belajar ya belajar karena organ otak sudah sedang bagus-bagusnya di usia pemuda gitu. Sedang menerima, sedang kritis, sedang ya apapun gitu yang ada di pemuda gitu. Nah, jadi mungkin harapan itu terlalu tinggi tetapi tidak tercapai, jadilah timbul kecewa. Mungkin disitulah yang menjadi problem. Oke. Sepertinya ada pertanyaan nih Kang Indra, ada yang masuk kayaknya di chat. Oke, sebentar kita cek dulu. Di chat dari Kak Angga ya, Angga Restu. Coba Kang dibacakan saja langsung. Oke, saya langsung jawab aja ya Kang. Iya. Di sini izin bertanya nih, bertanya perihal emosi negatif yang terkadang spontan, bagaimana cara kita untuk mengendalikannya. Nah, kembali lagi ke pembahasan namanya emosi, tapi secara tidak langsung kan dengar kata emosi itu kemungkinan marah ya. Setelah kita tahu ada beberapa referensi, emosi itu bukan hanya marah tadi. Jadi emosi itu keadaan kita. Nah, di sini ada tadi kalau emosi kurang baik, mungkin saya ambillah emosi marah ya. Sebetulnya tadi emosi kalau terlalu berlebihan, bisa marah, bisa bahagia, bisa gembira, takut, sedih, dan sebagainya. Sebetulnya emosi itu baik. Semuanya emosi itu baik. Nah, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi itu sendiri? Makanya orang yang bisa menahan hawa nafsunya adalah orang yang kuat, gitu kan? Nah, di sini hal yang paling mudah, bukan mudah ya, yang bisa dilakukan, walaupun mungkin agak susah. Tadi, ketika kita mau spontan, ketika posisi kita, sebetulnya kita udah diajarkan dalam agama ya, kalau kita lagi diri, duduk atau jongkok. Segera duduk. Itu. Nah, atau yang paling tadi yang sudah kita sharing, kita berhenti sejenak, ambil napas, itu walaupun ukurannya beberapa detik atau beberapa menit, biasanya itu emosi kita, istilahnya emosi yang kurang baik itu akan biasanya nurun. Jadi tahan berapa menit, tahan dulu. Sebisa mungkin adalah kalau tadi marah, saya ambil contoh lah marah ya. Ambil napas, tahan, keluarkan. Itu secara tidak langsung. Jadi ketika ambil napas, itu ada udara masuk ya. Udara masuk itu oksigen masuk, ada yang masuk itu ke otak. Nah, ketika oksigen itu stabil masuk ke otak, nah insya Allah di situ akan memberikan energi rileks di si otak. Nah, baru kita akan setelah dikeluarkan, nah itu biasanya ke tubuh pun akan ikut rileks. Kenapa? Ketika itu sedih berlebihan yang sering terjadi kan, yang makanya kenapa orang mengatakan emosi itu hanya marah, karena yang terjadi emosi di lapangan atau di sekitar kita adalah marah gitu yang kelihatan. Makanya ketika kita marah itu semua organ biasanya jantung, paru-paru, hati, dan bahkan kalau yang punya darah tinggi itu bisa langsung ketika marah itu bisa langsung stroke, bisa diem.
Ya, pembuluh darah pecah itu kan. Makanya ya, ketika ya. kita berlebihan langsung, nah itu gitu kan, itu secara yang bisa kita dilakukan kan enggak. Tapi kalau kita sebagai umat muslim banyak istighfar, itu istighfar astagfirullahaladzim. Jadi ketika ambil nafas atau astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Nah, itu yang paling mudah seperti itu dilakukan. Itu kan. Kalau untuk Iya. yang cari mudah, yang paling bisa kita lakukan itu kan. Walaupun emang yang namanya lagi emosi, kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Tapi kalau kita belajar latihan seperti itu, insya Allah bisa membantu. Insya Allah bisa membantu. Iya. Iya. Baik, begitu demikian Kang Angga. Itu masih ada yang harus ditanyakan lagi? Ya mungkin kita akan dilanjut lagi di sesi berikutnya ya gitu karena keterbatasan waktu juga di Zoomland ini gitu. Mudah-mudahan tidak pertama dan terakhir gitu, tapi banyak materi-materi terkait dengan pemuda yang harus sehat gitu. Ini baru hanya pembukaan lah intinya gitu. Apa yang terjadi di pemuda ini yang kita yang harus tetap sehat gitu. Jadi mudah-mudahan masih ada diberi kesempatan lagi Amin. di waktu yang lain untuk menyampaikan materi-materi yang luar biasa ini gitu. Jadi sehat adalah hak semua orang gitu. Semua orang berhak untuk sehat, tetapi ketika terganggu kita harus bisa menyikapinya seperti apa? Yaitu tadi yang pertama kita harus tetap bersyukur, kita harus terima dulu, kita harus senyum dulu. Intinya balik lagi pengendalian diri kita terhadap bagaimana menyikapi terkait dengan rasa sakit itu. Kalau saya sih lebih ke itu rasa sayangnya Allah terhadap saya. Mungkin saya harus istirahat dulu, saya harus rilis dulu gitu. Sambil memikirkan ketika apa yang harus kita lakukan terhadap ini setelahnya gitu. Baik, Kang Nur Hadi, masih ada statement terakhir terkait dengan obrolan kita pada sore kali ini sebelum ditutup. Mudah-mudahan kita masih ada diberi waktu untuk yang akan datang. Oke. Jadi yang pertama untuk menjaga selalu kita fit tubuh kita, yang paling utama adalah pertama kita banyak bersyukur. Makanya kita banyak alhamdulillahirobbilalamin, kita banyak bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Selain kita bersyukur, berpikiran positif. Selalu kita berpikir positif. Jadi kalau kita berpikir positif, insya Allah akan energi di dalam tubuh kita itu akan menjadikan positif juga. Jadi yang pertama berprasangka baik. Jadi apapun yang menimpa diri kita, oleh itu keadaan, lingkungan, kerjaan, lain sebagainya, itu adalah yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi itu yang terbaik. Yang kedua, kita bersyukur karena Allah telah memberikan ini semua kepada diri kita. Seperti hari ini kita alhamdulillah Allah memberikan waktu kepada kita untuk sharing ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk kita semua. Jadi itu dari saya. Pertama, kita banyak bersyukur. Yang kedua, untuk para pemuda sehat, kita bersyukur masih di harokah ini, kita bersyukur masih memperjuangkan agama Allah. Kita bersyukur dengan aktivitas yang bisa kita lakukan sekarang dan selalu berpikir positif. Terima kasih, Kang. Sama-sama, terima kasih para sobat pesat dimanapun Anda berada yang masih stay tune di Zoomland kita. Demikianlah pertemuan yang perdana kita kali ini di rubrik Pemuda Sehat melalui channel Tasbih Kafah 1453. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini terkait dengan kesehatan, baik kesehatan secara fisik, baik kesehatan secara emosional, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan PR-nya dikerjakan ya kalau yang bisa hadir kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu lagi gitu di antara teman-teman yang ada di sini terkait dengan apa yang kita lakukan. Apa sih reaksinya terhadap apa yang kita lakukan terkait dengan emotion tadi gitu. Baik, karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita kali ini, saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup aparatur majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah ilmunya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya.